setiap hari menjalankan aktivitasnya sebagai guru, dari rumah ke sekolah tempat dia ngajar, itu dia menempuh jarak sejauh 216 km pulang pergi. Dia menempuh jarak sejauh itu hanya mengharapkan belas kasihan dan tumpangan dari mobil truk yang kebetulan lewat dan arahnya searah dengan tujuan si Ibu Maria ini. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman, saya yakin kita semua pasti pernah mendengar ungkapan malaikat tak bersayap. Ungkapan ini sering dikaitkan dengan sosok ibu kita. Sosok yang penuh dengan ketulusan, pengorbanan, dedikasi untuk keluarga dan juga anak-anaknya, tanpa mengharapkan imbalan apapun dari semuanya itu. Dan karena sifat-sifat mulia ini sulit untuk ditemukan pembandingnya di dunia ini, orang lalu mencoba membandingkannya dengan sosok malaikat. Karena dianggap bahwa hanya malaikatlah yang memiliki sifat-sifat mulia seperti yang dipunyai oleh seorang ibu. Lalu disebutlah malaikat, tapi tak bersayap. Kira-kira seperti itu maksud dari ungkapan malaikat tak bersayap yang sering kita gunakan untuk menggambarkan sosok ibu. Nah, sebenarnya selain ibu, di luar sana juga banyak orang yang memiliki sifat-sifat mulia semacam itu. Pasangan hidup kita misalnya juga memiliki sifat-sifat seperti itu, atau orang lain yang memiliki rasa kemanusiaan yang sangat tinggi, memiliki hati nurani yang sangat peka, punya dorongan untuk menolong sesama. Orang-orang semacam ini juga memiliki sifat-sifat mulia seperti itu. Mengenai cerita-cerita seperti itu, saya ingin membagi sebuah kisah nyata untuk teman-teman sekalian. Kisah yang penuh inspirasi, sangat terharu dan sangat heroik menurut saya. Sebuah kisah yang baru terekspos ke publik ketika masa pandemi kemarin. Cerita ini berasal dari Amerika Latin, tepatnya di negara Uruguay, di mana seorang wanita bernama Maria Dominguez berusia masih sangat muda, sekitar 29 tahun, dan berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Si Ibu Maria ini setiap hari menjalankan aktivitasnya sebagai guru, dari rumah ke sekolah tempat dia ngajar, itu dia menempuh jarak sejauh 216 km pulang pergi. Jadi dia berangkat ke sekolah itu dia menempuh jarak 108 km, begitu juga pulang dia menempuh jarak yang sama. Dan dia menempuh jarak sejauh itu hanya mengharapkan belas kasihan dan tumpangan dari mobil truk yang kebetulan lewat dan arahnya searah dengan tujuan si Ibu Maria ini. Yang tidak kalah mengagumkannya lagi, dia menempuh jarak sejauh itu, menjalankan pekerjaan yang seberat itu, hanya mengajar 2 orang siswa. Hanya untuk mengajar 2 orang siswa. Coba bayangkan. Teman-teman, saya yakin sekali 100 juta orang ditawari gaji 50 juta sekalipun, tidak akan ada yang mau melakukan pekerjaan seberat itu selain si Ibu Maria ini. Orang mungkin akan bilang, gila Pak, belum lagi yang diajar ini hanya 2 orang siswa, yang nanti kalau besar belum tentu jadi orang, misalnya jadi presiden atau jadi menteri misalnya. Yang ada mereka kalau sudah besar malah jadi penjahat, dan korban pertamanya malah guru yang ngajar mereka dulu ke sekolah. Orang akan mencari alasan untuk mengatakan bahwa itu pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi si Ibu Maria ini dengan rasa kemanusiaannya yang begitu kuat, dorongan nuraninya yang begitu besar, dan dedikasinya yang begitu tinggi terhadap pekerjaannya, dia mampu melakukan.
walaupun jarak sejauh itu. Pertanyaannya adalah, apakah si Ibu Maria ini tidak layak untuk disebut sebagai malaikat tak bersayap? Apalagi dalam profesinya sebagai seorang guru. Menurut saya, guru itu adalah orang tua kedua kita selain yang di rumah. Kalau orang tua kita di rumah telah berkorban untuk melahirkan, merawat, dan membesar kita, guru juga berkorban untuk mempersiapkan masa depan kita. Di tangan gurulah masa depan seseorang dipersiapkan, dibentuk, dan dirancang. Di tangan guru, generasi masa depan sebuah negara dipersiapkan. Nah, mengenai cerita tentang guru ini, saya teringat dengan apa yang pernah diucapkan oleh Kaisar Hirohito, Kaisar Jepang, ketika Perang Dunia Kedua pecah antara tahun 1939 sampai tahun 1945, di mana ketika akhir Perang Dunia Kedua, Amerika menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Ketika kedua kota itu luluh lantas, lalu kepala pasukan datang menghadap Kaisar, lalu menyampaikan peristiwa tersebut. Apa yang dikatakan oleh Kaisar kepada kepala pasukan itu? Apakah dia bertanya, berapa dokter yang selamat? Apakah Kaisar misalnya bertanya, berapa pasukan yang masih selamat dari peristiwa itu? Atau anggota DPR, berapa yang selamat? Atau warga sipil, berapa yang selamat? Tidak. Yang ditanyakan oleh Kaisar pada waktu itu adalah, ada berapa banyak guru yang masih tersisa, yang masih terselamatkan dari peristiwa Nazi itu? Pertanyaan ini tentu saja kedengarannya kayak tidak relevan dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Begitu juga dengan kepala pasukan tersebut. Antara jengkel dengan bingung, kepala pasukan ini lalu berkata kepada Kaisar, "Kaisar, kami masih mampu melindungi Anda walau tanpa guru." Lalu apa jawaban Kaisar pada waktu itu? Benar, kita memang memiliki pasukan yang cukup, persenjataan kita juga memadai. Tetapi sekarang Jepang sudah hancur karena kita tidak belajar bagaimana caranya bikin bom atom seperti yang diciptakan oleh Amerika. Dan untuk belajar bagaimana menciptakan bom atom, maka kita perlu guru. Akhirnya Kaisar lalu memerintahkan ke pasukan untuk mengumpulkan semua guru di Jepang. Dan pada saat itu militer Jepang berhasil mengumpulkan guru sebanyak 45.000 orang pada saat itu. Kaisar lalu menyampaikan sedikit arahan kepada guru-guru tersebut, dan seluruh dunia pesimis bahwa Jepang bisa bangkit dari keterpurukan itu dalam 50 tahun yang akan datang. Tapi ternyata prediksi tersebut meleset. Jepang justru mampu bangkit hanya dalam waktu 20 tahun dari peristiwa berdarah tersebut. Coba kita bandingkan dengan negara kita saat ini. Setelah kita merdeka sudah 70 tahun lebih, sampai saat ini kita masih terseok-seok. Kita masih seperti seolah-olah masih hidup di masa lalu, masih hidup di masa area penjajah, masa jajahan pada waktu itu. Kita seperti tidak maju ke depan tetapi mundur ke belakang. Pernyataan yang diucapkan oleh Kaisar Hirohito tentang guru itu menunjukkan bahwa betapa beliau paham betul tentang pentingnya kehadiran seorang guru. Betapa pentingnya guru itu dalam menentukan kemajuan dan perkembangan suatu negara. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang saat ini, kita melihat generasi penerus kita, anak-anak kita yang bagaimana mereka memperlakukan sosok guru dengan cara yang bisa dikatakan tidak bermoral. Banyak sekali berita yang bisa kita lihat bagaimana anak-anak kita justru melakukan kekerasan terhadap guru. Jadi saya pikir bahwa kita perlu untuk memikirkan ulang bahwa masa depan negara ini sangat bergantung pada guru. Keberadaan guru akan menentukan apakah masa depan seseorang itu bagus atau tidak. Jadi guru selain sebagai malaikat tak bersayap, juga faktor penentu dari kemajuan sebuah negara.